Salam dan selamat pagi, Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan. Hari ini Jumat 6 Desember 2024. Sebelum kita menjalani satu hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menyemangati dan menyertai perjalanan hidup kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita jalani, menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Bagi Amang dan Inang, serta saudara-saudara yang masih dalam keadaan sakit, tetaplah kuat dan yakinlah Tuhan akan menyembuhkanmu melalui obat-obatan, makanan, minuman, serta doa-doa yang kita sampaikan kepadanya. Semoga Amang, Inang, dan saudara-saudara tetap sabar, kesembuhan yang darinya akan menyertai Amang dan Inang kelak. Bagi Amang dan Inang yang sedang bergumul, yang berduka cita, kami mendoakan Amang dan Inang supaya kuat dan semuanya kita serahkan kepadanya agar bantuan atau pertolongannya selalu menyertai kita sehingga kita dimampukan untuk menghadapi pergumulan dan duka cita yang sedang kita alami. Dan bagi Abang dan Inang serta saudara-saudara yang akan berangkat bekerja, selamat bekerja. Pastikan bahwa kita hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, sehingga mara bahaya ataupun yang mengganggu kita jauh dari kehidupan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan dalam satu hari ini akan menjadi berkat bagi kita dan juga bagi keluarga kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sesuai dengan Almanak HKBP, renungan harian kita diambil dari kitab Mazmur 65 ayat 5. Dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Demikian firman Tuhan. Kita dipilih karena kebaikannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat Tuhan yang baik, kata dipilih dan memilih bukanlah kata yang asing di telinga kita. Kegiatan memilih dan dipilih sudah sering kita lakukan dan juga kita alami. Misalnya, jika kita hendak berangkat bekerja atau ada kegiatan di luar rumah, tentu kita diperhadapkan pilihan jalan mana yang mau kita jalani. Karena yang namanya jalan tidak hanya satu atau dua saja, bisa banyak. Pun seorang yang belanja di pasar atau di swalayan, juga di mall, ada banyak pilihan. Bahkan saking banyaknya membuat kita bingung, walaupun kita sudah mencatat apa-apa yang akan kita belanjakan. Kemudian setelah kita memilih dan membeli sesuatu yang sudah kita pilih, ada kepuasan dalam hati karena kita sudah berhasil memilih dan memiliki sesuatu tersebut. Contoh yang lain lagi, misalnya kita pernah memiliki keinginan untuk terpilih sebagai atau mendapat apa, seperti di arisan atau ikut dalam undian. Dan ternyata kita terpilih. Tentu sukacitanya luar biasa, bukan? Selain keinginan kita terkabul, karena terpilih, kita merasa menjadi orang yang spesial karena sudah terpilih. Bisa saja senangnya sampai terbawa ke mimpi. Pernahkah kita merasakan sukacita dan rasa bahagia karena berhasil terpilih atau berhasil meraih yang kita inginkan? Mungkin ada banyak cerita lain yang mirip atau hampir sama dengan cerita tersebut. Jemaat Kristus yang baik, demikian juga halnya Daud, sang pemazmur kala itu. Dalam perjalanan hidupnya, Daud mengakui dan menyaksikan bagaimana Tuhan yang diimaninya peduli akan perjalanan hidupnya. Walaupun hidupnya tidak selalu seindah yang dibayangkan. Artinya sering dia mengalami pergumulan hidup yang tidak masuk akalnya. Tapi Daud sadar bahwa semua yang dialaminya itu adalah sepengetahuan Tuhan. Baginya,
Tuhan adalah pelindung dan perancang yang handal dalam kehidupannya. Daud sangat yakin bahwa apa yang sedang atau yang sudah dialaminya untuk kebaikan dirinya ke depannya. Dalam hal itu Daud ingin membuktikan bahwa Tuhanlah yang memilihnya untuk menjadi orang yang menyembahnya. Tuhan telah memilihnya dan memperlengkapi hidupnya dengan banyak hal yang baik agar dirinya kuat dan selalu mampu menghadapi segala bentuk persoalan hidup. Dan itu dijadikan Daud sebagai alasannya menuliskan nyanyian mazmurnya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Itu artinya bukan kita yang memilih dia menjadi Tuhan yang diimani dan disembah, tetapi dia yang memilih kita untuk menjadikan dia sebagai Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Tuhan tidak pernah salah memilih kita dan juga memberikan segala sesuatu untuk kita alami. Semuanya untuk kebaikan hidup kita kini dan nanti. So, kita dipilih Tuhan karena kebaikannya. Tetaplah yakin bahwa yang terbaik selalu diberikannya kepada kita. Sekalipun ada banyak hal yang menggetirkan hidup, tetapi kekuatan dan kemampuan dari Tuhan akan menyertai kita. Kebahagiaan dan sukacita yang dirancangnya bagi kita menjadi kekuatan dan keyakinan kita untuk menjalani kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kemurahan dan kebaikan-Mu kepadaku. Setiap hari janji dan berkat-Mu selalu baru, membuat aku semakin yakin dan bersemangat untuk menjalani hidup dalam waktu yang Engkau sediakan. Bapa, saat aku bergumul dan mengalami sengsara, ajari aku menikmati penyertaan-Mu. Amin. Selamat beraktivitas sama Ninang. Horas.